Shalom, jemaat Lamtara yang sungguh luar biasa. Tetap antusias Bapak Ibu Saudara, walaupun masih ibadah streaming, tapi biarlah kuasa Tuhan akan tetap bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita. Di dalam ibadah Pentakosta hari ini, biarkan Roh Kudus akan tercurah memenuhi hidup kita dan keluarga kita, sehingga setiap roh kita akan dibakar kembali. Kita akan kembali datang kepada Tuhan dengan lebih semakin hari semakin lebih sungguh. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita akan menyembah dan memuji Dia. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Biarkan rohmu akan hidup, bekerja dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan membiarkan hati kami ini kosong atau hampa, tapi kami ingin hati kami dipenuhi dengan rohmu. Hadiratmu mengalir dengan luar biasa. Impartasi rohmu akan terus mengalir dengan dahsyat Tuhan, sehingga kami menyelesaikan ibadah ini dengan penuh antusias yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat, marifat, wahyu, impartasi roh akan mengalir dengan luar biasa kepada seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah streaming pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan membiarkan roh kami ini hanya biasa saja, tapi kami ingin merasakan roh-Mu ini benar-benar hidup, sehingga kami bisa menjalani hidup hari demi hari bersama Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh-Mu yang hidup akan memenuhi setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
hidupku bagimu. Oh, hidup kami bagimu Tuhan. Curahkan rohmu atas kami, Engkau memulihkan kami segenanya. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Kau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Seganaya. Datanglah dalam hati kami Bapa. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Sembahmu Roh Kudus, haleluya.
sepertimu Bapa. Tiadalah sepertimu. Terima kasih untuk hari raya Pentakosta ini ya Tuhan. Yes, yes. Terima kasih untuk hari raya pengucapan syukur buat kami ya Tuhan. Kalau hari ini Kau izinkan itu kami lalui, itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebentar Kau berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga Kau menuntun kami lebih lagi mengerti Tuhan. Amin Yesus. Menjadi prajurit Kristus yang berbeda dengan Yes. yang lainnya Tuhan. Ajar kami mengerti untuk memilih hidup yang lebih baik bersama Amin. Tuhan. Amin. Kami tidak mau hidup lagi dalam kepahitan kami Yes. Tuhan. Ini kami datang dengan segala rendahan hati kami, ucapan syukur kami Tuhan. Ya Yesus. Kami tidak mau lagi hidup dalam kepahitannya Tuhan. Yes. Kami sungguh-sungguh mau hidup lebih baik lagi bersama Engkau. Amin. Menjadi prajurit Kristus yang berbeda yang Kau bentuk Amin. sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Amin. dalam hidup kami semua ini Tuhan. Amin. Yes. Baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Yes. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata Amin. amin. Shalom. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, izinkan hari ini saya sharing sebuah tema yang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Saya berikan judul Prajurit Kristus yang Berbeda. Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta dalam bahasa Ibrani yaitu Shavuot, di mana arti harafiahnya yaitu minggu, hari Minggu, sebuah hari raya pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum, saudara. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Dalam bahasa Yunani Pentakosta berarti ke-50 setelah hari raya Paskah. Sebab itu hari ini dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Anda bisa lihat di Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Dalam Perjanjian Baru dan oleh orang Kristen, istilah Pentakosta dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. Anda bisa lihat sendiri di rumah, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini saya berikan tema prajurit Kristus yang berbeda. Saudara, apa yang menjadi kebanggaan seorang prajurit? Yaitu ketika ia mampu melaksanakan tugas yang diembannya. Meskipun prajurit itu harus mati di medan pertempuran, itu kebanggaan seorang prajurit. Sebagai orang percaya, otomatis seharusnya Anda dan saya adalah prajurit Kristus dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang perlu saya tekankan adalah prajurit Kristus itu harusnya rela mati, rela menderita dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Kita bisa lihat di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itulah kenapa saya tekankan lagi, kalau Anda sebagai pengikut Kristus, sebagai prajurit Kristus dalam hidup ini, menurut ayat ini dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Prajurit yang baik dari Kristus Yesus adalah prajurit Kristus yang harus rela menderita dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya. Dan poin yang kedua adalah kita bisa lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, di poin kedua ini saya ingin memberikan sebuah poin yang penting, adalah prajurit Kristus harus rela melepas hak hidupnya. Yang setuju katakan amin. Saudara, kelihatannya sepele. Prajurit Kristus harus menunjukkan pengabdian penuh. Katakan sama-sama bersama dengan saya, 2, 3, pengabdian penuh kepada komandannya. Saya ulangi lagi, prajurit Kristus harus menunjukkan pengabdian penuh kepada komandannya. Yang setuju katakan amin. Tapi di awal ini saya mau berikan sebuah hal yang sangat penting. Di awal ini saya mau beritahu buat setiap kita. Reaksi saudara dan saya sebagai prajurit Kristus itu bisa dua loh saudara. Reaksi yang pertama adalah Anda bisa menjadi better atau lebih baik. Hidup orang yang mengabdi penuh kepada komandannya, yaitu Kristus, itu hidupnya akan bisa menjadi baik. Itu yang pertama, menjadi better. Atau malah menjadi yang kedua, menjadi bitter saudara, menjadi pahit. Itulah kenapa di awal ini saya mau beritahu buat setiap kita. Reaksi saudara dan saya sebagai prajurit, Anda bisa menentukan menjadi better, menjadi lebih baik kalau Anda dikomandani oleh Kristus, atau Anda malah menjadi bitter, menjadi pahit saudara. Kenapa saya katakan reaksi berhubungan dengan reaksi ini, baik better maupun bitter, ini sebetulnya berhubungan dengan kerelaan. Katakan sama-sama dengan saya, kerelaan. Berhubungan dengan mentalitas, katakan sama-sama dengan saya, mentalitas. Anda memilih menjadi better, menjadi lebih baik, atau menjadi bitter, menjadi lebih pahit, menjadi pahit, itu karena bedanya di kerelaan dan mentalitas saudara dan saya. Saudara, kita harus pahami dulu, semua kita tuh ingin menuju ke tujuan yang sama, ke goal yang sama, yang juga katakan amin. Apa itu tujuannya? Menjadi better, betul kan? Pasti tujuan Anda dan saya itu sama, menjadi hidup yang lebih baik karena komandannya sangat baik, luar biasa. Komandannya Kristus sendiri, maka goal kita harusnya sama, tujuannya sama, yaitu better, menjadi lebih baik. Bukan bitter, bukan pahit, bukan kepahitan. Yang setuju katakan amin. Jadilah prajurit Kristus yang berbeda untuk menjadi better, menjadi lebih baik. Jadilah prajurit Kristus yang berbeda. Katakan sama-sama bersama dengan saya. 2, 3. Jadilah menjadi prajurit Kristus yang berbeda. Mari kita baca di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai 15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 15. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau Anda perhatikan, selama beberapa bulan ini, rema buat saya pribadi saat mendoakan persembahan, selalu ayat ini yang saya pakai. Sebenarnya adalah ayat ini yang menjadi rema dasar yang sangat kuat dalam hidup kami sekeluarga buat GBI Lantera. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Tapi hikmat pagi ini membuat saya paham bagaimana menjelaskan dengan sangat jelas kepada Anda. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Perhatikan baik-baik, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Apa perkataan Yesus kepada Filipus? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Garis bawahi saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, perhatikan baik-baik. Berkatalah ia kepada Filipus, garis bawahi, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saya lanjutkan lagi ayat berikutnya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya dan saya minta Anda garis bawahi. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, perhatikan, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Poin-poin apa yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini saat kita merayakan hari Pentakosta, saudara? Poin yang pertama adalah pastikan keputusan Anda menjadi prajurit Kristus yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Di mana bedanya? Tuhan bertanya dalam ayat bacaan yang kita baca tadi, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tuhan bertanya, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka bisa makan? Perhatikan baik-baik. Demi kasih Tuhan, saya berdoa Anda harus paham. Mentalitas Kristus adalah kita yang beli, mereka yang makan. Ini tanggung jawab orang Kristen, saudara. Saya ulangi lagi. Mentalitas Kristus sebagai komandan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi lagi. Kita
kita yang beli, mereka yang makan. Inilah tanggung jawab orang Kristen, saudara. Sebelum saudara dan saya punya mental seperti ini, perhatikan baik-baik. Tidak akan ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jika kita tidak ambil tanggung jawab ini dalam hidup saudara dan saya, maka tidak akan ada mujizat yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Ubah mentalitas kita, ubah cara berpikir kita, ubah sikap hati kita, cara kita merespon Tuhan. Punyailah mentalitas kerajaan surga yang setuju katakan amin. Banyak orang karena didorong keinginan, memperkaya diri. Mereka mau lakukan berbagai hal, mau saudara, mau karena didorong keinginan memperkaya diri. Tapi tidak ada mentalitas kerajaan yang ada dalam hatinya. Apa itu mentalitas yang dia tidak punya, Pak? Orang yang ingin punya selalu keinginan memperkaya diri, dia tidak punya mentalitas kerajaan surga. Apa itu? Kita yang beli, mereka yang makan. Saudara, demi kasih Tuhan, saya ini dalam dunia pelayanan tuh belum seberapa, saudara. Saya banyak belajar, saya banyak bertanya, saya banyak konsultasi. Satu hal yang saya tanya dan saya kejar, ternyata gereja itu mengalami ledakan yang luar biasa. Bukan karena pengkhotbahnya, bukan. Bukan karena pendetanya. Bukan karena gedungnya, juga bukan karena yang lainnya. Tapi karena satu saja, karena Tuhan, saudara, yang juga katakan amin. Semua itu diawali dari mentalitas yang benar. Apa mentalitasnya? Saya ulangi lagi kesekian kali. Kita yang beli dan mereka yang makan. Saudara, selama hampir 1 tahun, belum ada setahun, setelah almarhum ayah saya, Pendeta Dr. Joni Iskandar itu meninggalkan kami semua, ayah kami tercinta di tahun 2020 di bulan Maret, saya beritahu ke Anda, semua kegiatan yang kami lakukan itu menghabiskan uang. Dan saya beritahu, tidak menghasilkan uang. Pelayanan yang kami lakukan, sikap hati yang saya dibentuk dari awal, untuk mengembalakan sikap hati yang dibentuk dari awal. Pelayanan saya lakukan, itu memakan dana yang besar, saudara. Saat saya kerjakan, saat ini dikerjakan, maka enggak lama-lama di tahun 2020 yang sama, Tuhan beri sangat banyak, saudara. Tuhan cukupkan segalanya. Saya sampai enggak habis pikir dari mana saya bisa mencukupkan segalanya. Kita tidak bisa dapatkan semuanya. Apa yang dari berkat Tuhan yang menjadi jatah kita enggak akan bisa dapatkan semuanya. Jika tidak mengerjakan hal yang kecil, yang menurut Anda sepele, yang kecil dari awal, menurut kacamata kita itu kecil, tapi itu Anda tidak kerjakan dengan tanggung jawab. Jangan harap Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Saudara, waktu ibadah onsite yang lalu, pada saat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan juga ibadah kemarin, pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga, saya diingatkan, saya cerita kepada beberapa jemaat, bahkan semua jemaat kelihatannya, baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Kita nih diberi hikmat untuk membangun pasukan, membangun prajurit Kristus dengan cara yang berbeda, saudara. Datang itu dengan punya hati, punya mentalitas memberi, bukan datang untuk meminta, bukan, saudara. Kalau Anda tangkap hikmat ini, ambil tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sekecil apapun itu, ambil tanggung jawab itu. Saudara, ada nubuatan tentang kelaparan yang akan menimpa seluruh dunia. Masih ingat pokok doa puasa kita bersama dengan Sinode GBI semuanya?
seluruh Indonesia juga GBI Lamtera juga berpartisipasi. Salah satu pokok doa yang kita bawa kemarin sebelum Lebaran adalah krisis pangan, saudara. Dan Indonesia harus memberi makan dunia, saudara. Bagaimana kita bisa memberi makan dunia kalau kita sendiri tidak mengantisipasinya? Hari itu, saudara, gereja, saya pribadi itu bergerak. Saya mulai mencari-cari cara bagaimana mulai menyediakan pangan secara mandiri. Saya mulai mencari cara, tanya Tuhan, bagaimana caranya saya bisa bergerak di bidang agro untuk menanggapi pesan Tuhan. Saya berpikir bagaimana memulainya. Salah satunya adalah pesan Tuhan yang sangat kuat. Siapa di tempat ini yang Anda sedang ibadah online, yang Anda merasa masih muda, angkat tangan, masih muda? Yang merasa profesional, angkat tangan, profesional. Pak, saya sudah 60 tahun, Pak. Tapi saya profesional, Pak. Tapi enggak muda. Siapa yang bilang 60 tahun enggak muda? Hanya beda usia saja, tipis lah. Selama Anda diberikan jiwa muda, Anda jaga kesehatan, menu gizi yang seimbang, vitamin yang seimbang. Jangan lupa istirahat juga olahraga. Dan Anda yang tergerak, digerakkan Tuhan untuk hadir di acara pertemuan profesional muda, datanglah enggak apa-apa. Ada pesan Tuhan yang saya mau bagikan buat Anda di sana. Saudara, kita bergerak, salah satunya saya bergerak. Kalau tidak, siapa lagi yang mau berkomitmen sebagai prajurit kerajaan Kristus? Kalau bukan kita yang digerakkan Tuhan, saudara. Poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama adalah, punyalah mentalitas yang benar menjadi prajurit Kristus yang berbeda. Poin yang kedua, yaitu adalah faktor yang menyusahkan hati Tuhan, saudara. Saudara, hati Tuhan itu ingin memberkati anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Tapi seringkali berkat yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, itu justru malah memisahkan kita dari Tuhan kita, saudara. Karena Yesus tahu, dikatakan tadi di Yohanes pasal 6 ayat 15, dikatakan apa? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tapi ingat, Yesus menyingkir pula ke gunung. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Anda lihat tadi Yohanes pasal 6 ayat 15. Takdirnya Tuhan, destininya Tuhan adalah jadi raja di atas segala raja. Betul saudara? Tapi harus dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara manusia. Memaksa dia untuk dijadikan raja, bukan. Pakai caranya dia, bukan cara manusia. Saudara, Tuhan tuh sangat peduli dengan proses yang harus terjadi. Tuhan tuh sangat peduli dengan proses yang harus dilewati. Tuhan bukan hanya Tuhan yang peduli dengan tujuan akhir, saudara. Nah, hari ini saya mau sharing arti kata memaksa. Kata memaksa dari ayat di atas yang tadi kita baca, ada 3 macam yang saya catat. Arti kata memaksa yang pertama adalah to gain control over of. Artinya apa? Mendapat kehormatan untuk mengontrol dan mengendalikan. Saudara, Yesus tidak pernah jadi raja kita jika kita mencoba mengontrol Tuhan, saudara. Saya ulangi lagi. Yesus tidak akan pernah jadi raja kita jika kita coba mengontrol dia, enggak bisa. Contoh. Anda menggunakan pengurapan dan karunia untuk tujuan-tujuan daging Anda dan saya. Tujuan-tujuan untuk membuat Anda itu lebih lagi dipandang orang, itu namanya ketamakan, saudara. Musuh kita tuh seringkali di dalam kita sendiri.
yaitu ketamakan. Itulah kenapa saya sharing sejak ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Jangan lupa sabotase-sabotase yang sering terjadi itu adalah dari dalam diri kita, saudara. Yang kedua, arti kata memaksa yang kedua, yaitu to attack, menyerang, to attack, menyerang. Semua yang sifatnya memaksa Tuhan, melakukan apa yang kita mau, itu seperti menyerang Tuhan, saudara. Saya beritahu, roh Tuhan itu sensitif. Jika saudara dan saya serang dia akan undur. Ketika Roh Kudus turun, semua heboh. Tapi saat Tuhan undur dari hidup seseorang, dia mundur pelan-pelan dengan sedih. Itulah kenapa Anda harus pahami dengan benar arti kata memaksa. Arti kata memaksa yang ketiga, yang terakhir, yaitu to plunder. To plunder itu artinya menjarah, saudara. Banyak orang Kristen yang menjarah Tuhannya. Setelah dijarah, tidak ada tanggung jawab yang keluar dari hidupnya. Banyak orang kecewa, pahit, bitter, pahit karena merasa sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi mohon maaf pagi ini, saya harus sharing ke Anda. Sebenarnya banyak dari kita tidak seperti itu. Kita itu bukan melakukan sesuatu buat Tuhan. Bukan. Sebenarnya banyak dari kita melakukan sesuatu buat Tuhan untuk diri kita sendiri, saudara. Itu yang terjadi. Tuhan itu ingin temukan orang-orang seperti Kaleb. Rohnya lain dan mengikuti Tuhan segenap hati, saudara. Di dalam Alkitab, kalau Anda perhatikan, jangan Anda pikir jadi prajurit Kristus itu Anda pasti miskin, Anda salah besar. Anda salah besar. Itulah kenapa mentalitas dari awal ini harus betul-betul dibetulkan dulu, saudara. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, tidak ada tokoh yang miskin. Menurut penelitian, yang paling membuat cemas orang Kristen, apalagi kalau disuruh jadi murid Kristus, disuruh jadi prajurit Kristus, 39% survei mengatakan orang yang cemas, membuat cemas orang Kristen menjadi prajurit Kristus adalah 39% mengatakan apa? Keuangan. Ini bertentangan dengan Alkitab. Dan ada sesuatu yang salah, yaitu ketakutan, rasa tidak aman, ketamakan kita, ini enggak bisa pas, saudara. Itulah kenapa sekali lagi pagi ini saya harus dengan kasih Tuhan, jadilah prajurit Kristus yang berbeda, yang setuju katakan amin. Bereskan sikap hati kita, saudara. Kerjakan tanggung jawab sekecil apapun, jangan malas. Sehingga Tuhan bisa beri kita kepercayaan lebih lagi, saudara. Saudara masih ingat saya ngomong di ibadah onsite kemarin, pada saat ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya ngomong gini, para penyalib Yesus adalah musuh-musuh kebenaran. Tetapi pada akhirnya kebenaran tersebut memproklamasikan diri. Di mana saya masih ingat ada kata-kata ini. Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti. Masih ingat? Artinya apa? Kekuatan, kesaktian, dan kejayaan duniawi. Perhatikan, kekuatan, kesaktian, dan kejayaan duniawi. Pada akhirnya, perhatikan baik-baik, akan lebur oleh kepasrahan diri. Nah itulah komandan kita,
Itulah Paskah. Sebab dengan kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga, Allah Bapa sendiri ternyata membenarkan jalan salib yang ditempuh oleh putranya. Saudara, Tuhan tidak begitu tertarik kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Enggak. Apa sih yang dipandang luar biasa di mata Tuhan kita? Enggak ada. Tapi Dia sangat tertarik, Dia sangat menghendaki agar kita melakukan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa baiknya. Setuju dengan saya? Matius 25 ayat 21, nanti Anda baca sendiri. Saudara, sekali lagi saya ingatkan. Bagi orang yang hidup dalam roh dan mau dibentuk, bagi dia orang yang mau hidup dalam roh dan mau dibentuk, kebenaran itu adalah obat penyembuh jiwa yang rusak. Kebenaran itu membawa damai sejahtera. Itu bagi orang yang mau hidup dalam roh dan dibentuk dalam kebenaran. Tapi bagi orang yang hidup dalam daging, perhatikan saya, orang yang hidup mendahulukan egonya, saya beritahu, bagi orang yang seperti itu, kebenaran itu sangat menyakitkan, saudara. Itulah kenapa di depan saya berkata, bukan? Reaksi kita sebagai prajurit Kristus itu bisa dua, saudara. Yang pertama adalah menjadi lebih baik, better. Atau Anda bereaksi menjadi orang yang bitter, pahit. Kalau Anda ingin menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang better, Anda satu tujuan dengan saya. Anda satu tujuan dengan jemaat GBI Lamtera. Anda satu tujuan dengan rohnya, saudara. Kenapa saya katakan reaksi seorang prajurit Kristus? Kenapa saya katakan reaksi? Mohon maaf, saudara. Itu berhubungan dengan kerelaan dan mentalitasnya, saudara. Berhubungan dengan kerelaan dan mentalitasnya. Jadilah prajurit Kristus yang berbeda, saudara. Tim musik maju ke depan. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Itulah kenapa sebuah quote yang membuat saya ketawa, kemarin istri saya tunjukkan ke saya. Di Instagram ada yang ngomong gini, seorang miskin berkata, kami menangis sepanjang waktu, dan ketika kami tersenyum, mereka mengambil foto kami dan menuliskan, bahagia tak butuh harta, ngawur pada saat tangisan nggak bisa makan, Anda nggak tahu, mereka nangis sepanjang waktu, ketika air mata habis mereka tersenyum, lalu kita foto dia, lalu ngomong apa? Bahagia tak butuh harta. Akan selalu ada orang-orang miskin di antara kita. Kalau Anda pikir mereka tersenyum karena tidak butuh harta, saya beritahu hari ini, Anda salah. Harus ada orang-orang yang membelikan mereka makan untuk mereka nikmati. Yang setuju katakan amin. Orang yang pahit selalu jadi orang pemarah. Dikit-dikit mutung, dikit-dikit left, dikit-dikit hilang. Saudara, saya beritahu, orang yang pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar, katakan sama-sama dengan saya. Orang yang sabar, katakan lagi sama-sama dengan saya. Orang yang sabar memadamkan perbantahan. Tapi saya mau jadi prajurit, bagaimana caranya, Pak? Di belakang orang ngomongin saya. Ya sudah toh. Kalau ada orang beraninya ngomongin kita di belakang, saran saya masuk kamar, kunci, doa, serahkan pada Tuhan. Introspeksi, apa yang salah dengan saya? Kalau ada yang salah, mari kita rubah.
Kalau menurut Anda nggak ada yang salah, ya sudah, tenang aja. Yang jadi bahaya kalau Anda itu sudah pahit, bitter. Orang yang pahit sukanya ngomongin orang di belakang, wah itu bahaya saudara. Kalau Anda sekarang mulai hobi ngomongin orang, saya beritahu, itu tanda-tanda orang bitter, pahit. Terus gimana Pak? Kebiasaan saya seperti ini. Belajarlah tenang. Belajarlah memaafkan. Belajarlah tenang. Belajarlah memaafkan. Amin saudara. Saudara, firman hari ini saya bisa bilang tidak panjang. Tapi saya mau ingatkan ke Anda. Mendengar satu perintah firman dan menaatinya jauh lebih berharga dan dikenan Tuhan saudara. Daripada ribuan kali Anda duduk mendengar khotbah, membaca artikel rohani tetapi tidak pernah melakukannya. Siapa yang masih siap jadi prajurit Kristus yang berbeda? Angkat tangan. Bersyukur saudara, bersyukur. Kalau Anda digerakkan Roh Kudus pagi ini untuk menjadi prajurit Kristus yang berbeda, saya beritahu, bersyukurlah. Bukan hanya karena keadaan Anda sedang baik, bukan. Tapi karena selalu ada kebaikan yang Tuhan lakukan dalam keadaan apapun saudara. Tutup Alkitab kita. Satu pujian. Silakan. Roh Kudus, datanglah dalam hidup kami. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Nyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap hati kita. Kita ulang dari awal lagi. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah lewat
ibadah pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami, Kau teguhkan kami untuk menjadi prajurit Kristus yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, ajari kami Tuhan, memberikan persembahan dengan cara yang berbeda ya Tuhan. Kau didik kami punya mentalitas yang benar pagi ini. Amin. Kau didik kami punya reaksi hati yang benar pagi ini Tuhan. Bicaralah Bapa, bicaralah ya Roh Kudus. Berapa yang harus kami persembahkan dengan cara yang berbeda. Ucapan syukur kami, persembahan kami, buah sulung kami, nasar kami. Bicaralah ya Roh Kudus, berapa yang harus kami persembahkan. Karena apa yang kami beli, apa yang kita beli untuk mereka makan, mentalitas itu kami dapatkan pagi ini. Kami sekarang percaya kalau apa yang dalam isi hati kami ini sudah Kau bongkar, kami tidak akan pernah memaksa Tuhan kami untuk jadi raja atas kami. Tapi justru apa yang menjadi kehendak raja kami, itu yang kami lakukan. Tuhan, inilah yang terbaik dari kami, seperti 5 roti dan 2 ikan. Diberikan ke tangan Tuhan dan diucapkan syukur di atasnya. Memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Semua makan sampai kenyang sesuai kehendaknya masing-masing. Kalau bukan dari surga, tidak akan pernah mungkin bisa. Dan pagi ini kami akan mengaminkan doa berkat kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Biarlah kesehatan dan umur panjang menyertai kita sekeluarga. Biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mau menjadi manusia yang better, yang lebih baik seturut kehendak Tuhan. Pagi ini kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sayang saya buat Anda sekeluarga. God bless. Ya Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa menguatkan setiap kita, memperbaharui roh kita di dalam ibadah Pentakosta pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari Selasa nanti tanggal 25 Mei 2021 pukul 17.30 di tempat ini di GPI Lamtera Semarang dengan acara mencegah penuaan dini dengan totok wajah. Ya, saya ulang sekali lagi, Selasa 25 Mei 2021 pukul 17.30 di GPI Lamtera Semarang dengan acara penuaan untuk mencegah penuaan dini dengan totok wajah bersama Ibu Tanjung. Dan setiap hari Jumat ada worship prayer center pukul 18.30 secara onsite dan online. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, batasi mobilitas dan hindari kerumunan
terus tingkatkan imunitas dan iman setiap kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sampai jumpa. Zechariah, he was a nice person. He was a decent person. He was very smart. He was the only Christian in the whole of the school. And I hated him. Because I thought as a Muslim, I must be better than him. But he was better than I. We start to beat him every single day that we come to school. And we agreed on that night, we need to kill him. It was dark. It was cold. And we went ahead of him. And we were 5 of us. We climbed a tree and we waited there. And from far away, we saw that a torch coming. And the light became bigger and bigger as it approaches us. And the minute that he just went under the tree, we jumped at him. He was crying, he was screaming, he was shouting. We broke his arm, we broke his leg. He started to bleed. And because he started to scream and begging for help, I put my hand in his mouth so that no noise will come out of it. Similar when you are slaughtering a sheep, it's just shivering, and the others were beating him. I felt very proud. You were actually doing something for Allah. You want to please him. And suddenly, he could no longer breathe, and we could not hear his voice. We left him in the wood between life and death. We went back, you wash yourself, and you pray. And Zechariah never came back. We've never seen him again. I was born and raised up in a very, very fanatic Muslim family. When I was a child, my father brought me to a Quran school. I was only 8 years old, and my father just dropped me there. They shaved my head. We sat in a circle. The Shaykh sat in the middle of this circle, and he has a very long whip. I was forced to memorize the Quran. Every mistake that you do, this whip will just come right in the middle of your head. You're not allowed to cry, because in our culture they tell you men never cry. I was crying every single night. And they told me, you belong to the Islamic Ummah, and that's why you fight for it, you stay loyal to it. I started to hate people, to hate everybody who's not a Muslim. And I especially used to hate the Jews. So I was preparing myself to go and fight for Allah in the jihad. But every night I went to bed, and when we put the light off, I did not know what will happen with me if I die. My cousin was severely sick, and the doctors, they said he's going to die. They gave him only a couple of days. And one day came 2 people. They were Coptic Christians, and one of them wanted to greet me, and then I saw he had a cross, and then I pulled my hand back. I said, well, I'm not going to touch a hand with a cross. And then he said to me, we hear that this child is sick. We would like to pray for him. And only out of politeness, I told them, okay. And they started to speak to God like a person that he speaks to his friend. They said, God, please heal this child. The minute that they said Amen, this child opened his eyes for the first time in 4 weeks. He started to move his hands. He started to speak. He sat down in his bed and he started to walk. And one of those 2 persons who prayed sat down with me, and he said to me, you know what? The real miracle is that God wants to change your heart. Do you believe that Yeshua is alive? And I told him, yeah. Because according to the Islamic
tradition, God took him to heaven and he's alive and he will come back one day. And he said to me, because he's alive, you can speak to him. That changed my entire life. And when I started to read the scripture, nobody needed to convince me to love the Jewish people. The only way for Muslims to start to love the Jews is when they meet Yeshua. I loved my family, I loved my father, I loved my mother, and I loved my community. And when I decided to follow Yeshua, my grandfather and my father said to me, you are no longer one of us. They made a funeral. They invited friends and family. They brought a coffin to the cemetery and they said, our son is dead. To be declared dead with no family. I said to God, where are you? I heard this voice, and this voice told me, you know that the grave where your name is written, you know that grave is empty. And guess what? My grave is also empty. I went to Egypt for the first time after many years, and I was in a pastoral conference. And one of the Sudanese pastors came to me, it's an elderly man, gray hair, started to speak to me, and he asked me, where did you come from? I told him my story. He started to cry. And then I asked him, why are you crying? And he said to me, do you remember me? My name is Zachariah. And suddenly, I remembered him. The last time I saw him, it was in that dark night. I could hear suddenly the way that he was screaming, even though that was 25 years. Suddenly I started to see his broken arm and broken legs. I started to see the scars which I caused him. I started to be full of shame. I was a bad person, yeah. I was terrible. So Zechariah looked me straight into the eye again and he said to me, Yasser, because you hated me so much, I was always praying for you. He opened his Bible, and the minute he opened his Bible, I saw that my name was written in the first page. I hated him. He prayed for me. On that day, God confronted me. He said to me, even before you start to think about me, I was thinking about you. To love those who hate you, you need someone whose name is Yeshua.